I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. MotoGP karir Marc Marquez terancam tamat. Legenda balap MotoGP beri peringatan keras terkait manuver berisiko. Ya sobat legenda balap dunia, Jim Ratman melontarkan peringatan keras bagi pembalap utama Ducati Lenovo, Marc Marquez, jika masih menerapkan gaya balapan yang terlalu berisiko pada musim MotoGP 2026. Ratman menekankan keselamatan dan keberlanjutan karir sang pembalap kini berada di ujung tanduk. Jika kebiasaan melakukan manuver ceroboh yang berujung kecelakaan tidak segera diubah, pembalap asal Spanyol tersebut memang kerap kali mengalami cedera karena terjatuh. Hal itu tentunya sangat berpengaruh terhadap performa pembalap tersebut karena sering dibekap cedera. Jim Ratman mengatakan, Marc Marquez terkadang sangat berani mengambil risiko dalam balapan. Alhasil hal tersebut membuat pembalap berjuluk The Baby Alien itu kerap terjatuh di lintasan. Pertama kali saya melihat Marc Marquez, saya pikir dia ceroboh. Dia terus jatuh, kata Jim Ratman dilansir dari Motosan. Risiko fatal di balik gaya balap agresif menurutnya. Jika Marc Marquez tidak lebih berhati-hati, hal tersebut akan berdampak buruk ke karirnya. Menurutnya, aspek keamanan ini harus benar-benar diperhatikan oleh sang pembalap demi masa depannya di dunia balap motor paling bergengsi tersebut. Di zaman saya, pembalap yang sering jatuh seperti itu biasanya berakhir meninggal atau pensiun. Tidak ada pilihan ketiga, sambung Jim Ratman. Jadi saya mengamatinya dan berpikir, anak ini tidak akan bertahan lama. Performa menurun sang juara bertahan dalam MotoGP 2026. Marc Marquez memang belum menampilkan performa terbaiknya saat ini. Pembalap kawakan itu belum meraih kemenangan satupun. Meskipun menyandang status sebagai juara bertahan musim lalu, situasi sulit ini kian mempertegas bahwa kombinasi antara cedera fisik dan faktor usia mulai membayangi performanya. Publik kini menanti apakah Marquez mampu mengubah gaya balapnya demi memperpanjang nafas karirnya, atau justru tetap setia dengan gaya agresif yang selama ini menjadi ciri khasnya. So, bagaimana pendapatmu, sobat? Silakan tulis di bawah kolom komentar ya. Terima kasih. MotoGP 2026. Marc Marquez vs Pedro Acosta di Ducati. Pembalap terbaik tak peduli. Ya sobat, Marc Marquez diklaim akan fokus pada dirinya sendiri. Terlepas dari siapa rekan setimnya di Ducati pada tahun 2022, jika pepatah mengatakan, hanya seorang juara yang bisa mengenal juara lainnya, maka Marc Marquez tidak akan peduli siapa rekan setimnya di MotoGP 2027. Itulah pendapat Mick Doohan, juara dunia 5 kali. Ketika ditanya tentang kepindahan Pedro Acosta yang akan datang ke tim pabrikan Ducati sebagai rekan setim baru Marc Marquez, belum ada pengumuman resmi dan saya tidak bisa mengomentari rumor. Tetapi saya dapat mengatakan bahwa sebagai seorang pembalap baik di era saya maupun era Marc Marquez, Marc fokus pada dirinya sendiri, kata Doohan kepada Marca. Doohan menambahkan bahwa wajar bagi pabrikan untuk menargetkan susunan pembalap terkuat, sementara juara harus mengalahkan semua orang di grid. Untuk memenangkan balapan atau kejuaraan dunia, Anda harus mengalahkan semua orang, termasuk rekan satu tim Anda. Pembalap terbaik tidak peduli siapa rekan satu tim mereka, katanya. Rekan satu tim yang baru bergabung adalah orang yang harus lebih khawatir tentang kemenangan daripada orang yang sudah mapan. Marquez menegaskan bahwa ia tidak ikut campur dalam pemilihan rekan setimnya dan sebelumnya berpasangan dengan juara MotoGP lainnya, Jorge Lorenzo dan Joan Mir di Repsol Honda. Peran kemudian berbalik ketika Marquez bergabung dengan tim pabrikan Ducati bersama mantan juara 2 kali, Pecco Bagnaia. Namun seperti Lorenzo dan Mir, Bagnaia belum mampu mengancam Marquez dengan motor yang sama. Jika duet Marquez-Acosta yang diharapkan terwujud, Doohan memperkirakan persaingan ketat antara dua pembalap yang berada pada tahap karir yang sangat berbeda. Acosta memiliki bakat luar biasa. Apa yang dia lakukan dengan KTM sangat menakjubkan. Ini akan sulit bagi mereka berdua. Mereka berdua orang Spanyol dan sangat berbakat, katanya. Marc tidak akan mudah lagi
Dan Anda memiliki pembalap muda yang sedang mengumpulkan pengalaman, yang sangat cepat dan ingin mengalahkan pembalap senior, yaitu Marc. Demikian pula, Marc tidak ingin dikalahkan oleh pembalap muda. Tetapi jika Acosta menjadi pembalap Ducati, itu tidak akan menjadi masalah. Jika BCC mengendarai motor itu, hasilnya akan sama. Duhan menegaskan kembali. Acosta berada di posisi ketiga dalam kejuaraan dunia, sementara juara bertahan 9 kali. Marquez berada di posisi kelima. Setelah awal musim 2026 Ducati, yang lebih sulit dari perkiraan. FP1 FP2 MotoGP Spanyol 2026, Bos Aprilia prediksi pergerakan Marc Marquez dan Fabio Quartararo bakal guncang bursa transfer MotoGP 2027. Ya sobat, FP1 dan FP2 MotoGP Spanyol 2026 akan berlangsung pekan depan. Massimo Rivola memberikan pandangan menarik terkait bursa transfer pembalap yang mulai memanas, menyongsong perubahan besar di MotoGP 2027. Rivola meyakini nama-nama besar seperti Marc Marquez akan menjadi pionir yang mengambil keputusan krusial dan mengejutkan dalam menentukan pelabuhan karier mereka selanjutnya. Beberapa pembalap sudah menandatangani kontrak baru bersama timnya saat ini. Namun, sejumlah pembalap top belum memutuskan masa depannya, termasuk Marc Marquez dan Fabio Quartararo, yang dikabarkan masih dalam posisi bimbang. Efek domino, pemain terkuat di bursa transfer. Rivola mengakui bahwa pembicaraan mengenai perpindahan pembalap saat ini terasa sangat dini. Meski begitu, dinamika pasar yang kompetitif memaksa tim dan pembalap papan atas untuk bergerak lebih cepat, demi mengamankan posisi terbaik sebelum regulasi baru diterapkan. Saya rasa kita semua terpaksa bergerak terlalu cepat. Saya setuju ini masih terlalu dini, tetapi ketika Anda tahu perubahan akan datang dan tidak ada yang benar-benar mengatur pasar semacam ini, maka pemain terkuatlah yang akan mengambil langkah, kata Rivola. Berbagai pembalap Marc Marquez, Fabio Quartararo, dan pembalap top lainnya adalah yang pertama kali mengambil langkah, dan kemudian yang lainnya akan mengikuti, tambahnya. Stabilitas internal Aprilia. Di pihak Aprilia Racing, stabilitas mulai terlihat setelah Marco Bezzecchi setuju memperpanjang kontrak hingga 2027. Namun, situasi berbeda dialami rekan setimnya, Jorge Martin, yang merupakan juara dunia MotoGP 2024, namun hingga kini belum menentukan sikap terkait masa depannya. Mungkin kami adalah yang pertama mengumumkan perpanjangan kontrak Marco Bezzecchi, karena tahun lalu sebuah cerita dimulai yang dari sudut pandang tertentu juga melampaui ekspektasi. Kami sangat ingin menyelesaikannya dan kami berhasil, sambung Rivola. Saat ini, Aprilia Racing memang sedang berada dalam tren positif yang luar biasa. Bezzecchi berhasil memenangkan 3 seri beruntun, sementara Martin membuntuti dengan raihan runner-up dalam 2 seri balapan terakhir secara berturut-turut. Bezzecchi kini kokoh memuncaki klasemen dengan koleksi 81 poin, hanya unggul tipis 4 angka dari Martin. Posisi mereka ditempel ketat oleh Pedro Acosta, yang menduduki peringkat ketiga dengan raihan 60 poin. Sementara itu, duo andalan Ducati Lenovo, Marc Marquez dan Francesco Bagnaia, justru masih kesulitan menemukan performa terbaik mereka musim ini. Marquez saat ini tertahan di urutan kelima, sedangkan Bagnaia harus puas berada di posisi ke-9 klasemen sementara MotoGP 2026.